konsep yang namanya kita berbagi. Di GitLab atau di GitHub, apapun istilahnya, itu kita sebut yang namanya SCM. Ada tahu? Source Code Management. Ya. Jadi itu adalah website atau layanan untuk manajemen atau mengelola source code. Ya. Atau istilah lainnya adalah version control. Apa itu? Pengendali versi. Kenapa dikatakan versi? Tahu versi ya? Jadi versi ketika hari ini kalian nge-push, besok nge-push, berarti versi besok dengan hari ini ada berbeda. Makanya dikatakan sebagai version control. Nah, teknologi yang kita gunakan adalah Git. Ada banyak nih penyedianya, ya. Ada GitHub, GitLab, Bitbucket, gitu ya, macam-macam lah, ya. Tapi yang kita gunakan hari ini adalah yang GitLab. Apa sih? Ini tempat penyimpanan repositori, kita sebutnya namanya repositori. Repositori adalah gudang penyimpanan, ya, gudang penyimpanan source code-nya. Jadi push, pull, tahu beda artinya? Ya, kalau di depan pintu kan push, dorong, pull, tarik. Kalau kalian punya komputer di sini, kalian dorong ke atas, itu namanya adalah push. Ya, tapi ketika source code-nya di atas, kalian tarik ke komputer kita, namanya adalah pull. Saya kasih dulu sederhananya. Di bagian repository ini kita kenal lagi yang namanya adalah branch. Apa? Cabang. Ya. Di dalam satu project kita atau satu kita sebutnya project lah ya. Di dalam project kita itu bisa banyak cabang. Ingat, itu bisa banyak cabang karena dikatakannya adalah version control. Dan kita bisa naikkan versi 1, versi 2, versi 3, ya. Jadi kalau misalnya nih kita buat pertama-tama adalah cabang develop. Kan untuk membuat cabang kita harus mengirimkan data dulu, ya. Kita nggak bisa buat cabang kalau kita belum melakukan push. Intinya sih, cabang nggak bisa membentuk kalau belum ada isinya, ingat ya. Jadi untuk membuat develop ini kita harus punya sebuah source code dulu di komputer kita. Mau apapun itu. Makanya yang kemarin source code asalnya, sumbernya kita tarik dari mana? Laravel Starter Kit. Kita ambil nih di Laravel Starter Kit. Laravel Starter Kit. Kalian tarik nih kan? Pakai perintah apa? Git cloning, ya. Jadi ada bedanya. Pull sama-sama narik, sama git clone, ya. Itu narik juga. Bedanya di mana? Kalau git clone kita itu bukan anggota dari pengembang Laravel Starter Kit, atau kita bukan ya member lah ya, member dari project itu. Tapi project itu dibuat secara publik, karena project itu bisa saja dilakukan secara private atau publik. Kalau publik itu berarti semua orang boleh ambil, tapi orang nggak bisa memodifikasi. Nah, kalau kita menggunakan Gitpool itu berarti kita adalah membernya, dan kita boleh melakukan modifikasi. Dengan kata lain, kalau kalian menggunakan perintah Gitpool untuk di Laravel Starter Kit, pasti ditolak. Karena kau bukan
coba? Siapa kau? Makanya perintah yang kita gunakan adalah git clone. Ya. Nah, dilakukanlah git clone, ambillah dia, masuklah ke komputernya, jadilah source code di situ, ya kan? Nah, di situ baru kalian lakukan modifikasi. Apa? Pertama-tama menghapus folder titik git, ya enggak? Sehingga ya, ya. Kenapa? Karena folder titik git ini adalah folder yang memberi informasi kepada si source code bahwa dia sumbernya berada awalnya sumbernya di Laravel starter git. Itu harus dihapus karena kita punya sumber sendiri nantinya ya di GitLab tadi, maka itu dihapus. Lalu kita tambahkan apa perintahnya git ini, ya kan? Setelah git ini apa? Masih ingat? Oke, buat catatan dong. Ada kan? Ini perintah-perintahnya ya. Pertama kita git ini. Kita buat alamat cabang kita git remote at origin. Alamatnya di mana? Kan gitu ya. Baru kita gunakan perintah git add titik. Kita buat catatannya commit. Misalnya source awal nih, misalnya itu bebas aja gitu ya, kasih ketik. Lalu kita buat cabang branch pakai huruf M besar, namanya misalkan develop. Baru kita git push origin ke develop. Jadi origin itu ngambil dari kata-kata di sini, develop itu ngambil yang di sini. Tapi yang ini boleh kalian gantikan, nggak harus origin. Origin itu biar bahasa kerennya ya. Origin artinya apa? Asal. Tapi kalau bahasa Indonesia asal itu apa? Asal-asalan tuh nih. Maka tak nyaman kalau kita pakai kata asal. Pakailah kata origin biar keren sedikit ya. Saya pun nggak pakai kata asal itu maksudnya aneh pula ya. Tapi saya biasa pakai kata origin. Nah seperti ini. Ini hanya dilakukan oleh satu orang saja. Siapa? Ketua kelompoknya aja. Yang lain yang ikut-ikutan. Yang melakukan semua itu nggak mulai dari git-nya, hapus gitnya, lalu git reference dan seterusnya, itu hanya ketua kelompok. Makanya langsung di-push ya ke git dengan cabang. Terbentuklah cabang baru yang namanya develop, muncul. Maka anggota kelompoknya yang lain wajib harus ambil dari sumber yang sama. Perintahnya apa untuk anggota kelompoknya? Pertama dipilih dulu, pertama kali ya, git remote at origin, alamatnya harus sama. Ini harus sama semua. Lalu dia git pull origin dari cabang yang sudah dibuat sama ketua kelompoknya, yaitu develop. Supaya tariknya, jadi bisa tarik komputer anggotanya, dia tariknya dari cabangnya sama, full tariknya. Ya, jadi supaya apa? Supaya dia si anggota bisa melakukan modifikasi, makanya menggunakan git pull bukan git clone. Bisa nggak pakai git clone dan develop? Bisa, bisa. Tapi efek sampingnya anggotanya nanti nggak bisa modifikasi. Makanya perintah yang digunakan adalah git pull. Git pull dari develop masuklah ke komputernya. Ini perintahnya. Oke, ini perintah yang pertama kali aja nih. Kalau siapin folder kosong, ya, setelah jalankan perintah git ini, git remote at origin baru git pull develop. Itu perintahnya sekali aja. Jangan besok ngerjain lagi, buat lagi folder kosong gitu lagi. Ya. Nah, ketika data sudah masuk nih di komputer anggotanya, mulailah dia melakukan penambahan di fitur, penambahan
Tapi ingat apa? Tidak boleh sama filenya dengan kawan yang lain. Maksudnya gimana? Gini. Misalnya si Budi mengerjakan halaman file jenis produk titik teks. Ini kerjaan si Budi. Maka si Juminten tidak boleh mengerjakan file yang sama di komputernya. Itu akan terjadi bentrok. Boleh. Pak, saya kan kerjanya bareng-bareng Pak sama kawan Pak. Kita kan kerjanya begini dan begitulah gitu kan. Tapi nggak boleh kerjakan di sama file. Kerjasama boleh, tapi harus berbeda file. Ingat itu, nggak boleh sama. Ya. Kemungkinan kalian bisa bentrok yang sama itu apa? Ini yang banyak sering terjadi. Yang paling sering menyentuh, merubah secara bersamaan itu adalah file web. Ini dia yang menjadi biang keladi, ya. Si Anu tambahkan, dikirim bentrok, bingung Pak, tidak bisa dimensi kenapa konflik, gila, kabur pula semuanya. Jadi macam mana? Jadi ketika ini saya kasih tahu nih di sini lihat di Visual Studio Code itu ada fitur yang namanya source control di sini, ya. Oke. Jadi kalau kalian mau mengirimkan, ya, itu bisa lewat dari sini, ya, bisa dari sini. Kalau kalian tidak tahu apa catatannya, kalian bisa klik di sini, generate commit message. Dia langsung akan mengenerate sesuai dengan apa yang kita kerjakan yang dibantu oleh AI. Lalu kalian cari tuh yang namanya web routes-nya. Ini ya. Ini kalian masukkan sebagai git ignore. Supaya apa? Supaya tidak masuk yang diinginkan oleh kalian. Tapi hanya berlaku untuk anggota kelompok. Kalau kelompok kelompoknya jangan. Kelompok kelompoknya karena dia yang punya otoritas penuh. Jadi ini jangan sampai tidak diinginkan. Karena kelompok kelompoknya yang harus menyatukan semua kerjaan. Jadi yang sebenarnya boleh menambahkan web PHP ini hanyalah ketua kelompok. Ya, anggota kelompoknya jangan mengirimkan ini. Ya. Jadi sebelum dikirimkan, ya, ini harus dikeluarkan ya dari change. Jadi harus dikeluarkan dari sini supaya tidak dikirimkan ke GitHub. Yaitu adalah cara supaya tidak menjadi bentrok yang pertama. Ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua supaya bisa dikirimkan tanpa juga merubah mengganggu kerjaan yang lain, maka di sini ketua kelompok wajib membuatkan area kerja masing-masing. Jadi contoh nih, ya, di sini kerjaannya siapa? Kalian pastikan. Misalnya si Agus, si apa nih? Misalnya ya si Budi lah. Nah, buatkan area kerjanya, ya. Jadi si Agus buat
sesuai dengan area kerjanya dia aja. Ya misalnya dia buat apa? Oh, dia buat misalkan dia buat yang produk. Misalkan resource produk controller. Jadi si Agus misalkan dia tugasnya hanya untuk yang produk controller, maka dia tambahkan sendiri di situ produk controller di sini. Nah, jadi yang si Budi nggak boleh nyentuh filenya si Agus. Sama si Budi pun dia harus buat sendiri gitu ya. Misalnya si Budi ini dia yang membuat resource jenis produk. Nah, seperti ini. Sama si Agus pun tidak boleh menyentuh file yang dibuat sama si Budi. Nah, itu caranya supaya masing-masing juga bisa membuat rootnya, tapi tanpa harus menyentuh kerjaan teman yang lain, dibuatkan masing-masing kalian. Dan setelah dibuatkan seperti ini, di bagian web ini si ketua kelompoknya yang harus menyatukan semuanya. Ya, misalkan ditambahkan di bawahnya require Budi, require Agus, siapa lagi Cici dan Susi, Juminten, Jumina gitu ya. Nah, tambahin semuanya di situ. Dan maka yang lainnya anggota-anggotanya cukup berubah file milik dia sendiri. Jadi yang lain nggak boleh menyentuh web, itu nggak boleh lagi. Web itu cuma wewenangnya uang. Ya.